Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi renungan kita pada hari ini yaitu, apakah kita malu beritakan Injil? Apakah kita malu beritakan Injil? Saya ambil tema ini, kiranya boleh mendorong kita semua, Bapak Ibu, untuk senantiasa giat, untuk tidak malu memberitakan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita tahu tugas kita setelah kita menjadi orang percaya? Apakah kita sudah memahami bahwa setelah kita diselamatkan melalui pemberitaan Injil, kita memiliki tugas yang mulia dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain. Nah, tahukah kita bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa setelah kita diselamatkan, tidak berarti kita hanya bisa duduk-duduk saja. Bukan berarti kita setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mendapatkan jaminan keselamatan. Bukan berarti kita tinggal diam saja. Ada tugas yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Namun sangat sedih, sangat disayangkan melihat fakta bahwa banyak orang-orang percaya tahu bahwa mereka harus memberitakan Injil, tetapi mereka takut memberitakan Injil kepada orang lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang percaya takut untuk memberitakan Injil. Mungkin ada yang takut diintimidasi, atau disiksa, atau ditolak. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka mendapatkan respon yang tidak baik. Mungkin hal ini yang menyurutkan semangat mereka untuk memberitakan Injil. Atau bahkan ada juga yang menganggap bahwa pemberitaan Injil bukan sebagai satu kewajibannya, tetapi hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan gereja. Ini juga bisa menjadi faktor di mana kita menjadi takut untuk memberitakan Injil. Namun di pagi hari ini, melalui teks yang barusan kita baca, kita akan belajar 3 hal mengapa kita tidak perlu takut atau malu memberitakan Injil. Dalam situasi apapun, kita dituntut untuk memberitakan Injil. Ada 3 hal mengapa kita tidak perlu malu memberitakan Injil. Yang pertama, yaitu karena memberitakan Injil adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Memberitakan Injil adalah kewajiban, tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang percaya. Di sini kita lihat ya, di bagian pertama, ayat ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Nah, jika kita melihat versi terjemahan, di sini kurang jelas mengatakan bahwa bagaimana Rasul Paulus dengan yakin terhadap Injil. Jika kita melihat ke dalam bahasa aslinya, dan King James menerjemahkannya, bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa for I'm not ashamed of the gospel of Christ. Saya tidak malu kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengetahui dengan sangat jelas bahwa setelah dia diselamatkan ada tugas, ada satu kewajiban yang harus ia lakukan, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengakui bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, Injil Tuhan Yesus Kristus adalah kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang datang ke dunia ini, hidup secara sempurna, mati di atas kayu salib
untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang diberikan kepada semua orang yang percaya. Rasul Paulus, yang adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan, menyadari bahwa adalah satu kewajiban bagi dia untuk memberitakan Injil. Ini adalah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Ini adalah satu perintah yang harus dia lakukan. Ini adalah satu perintah yang tidak boleh ia tinggalkan. Ia harus mengerjakannya. Ini bukan sebuah pilihan. Memberitakan Injil, perintah memberitakan Injil kepada kita semua bukan satu pilihan yang kita pilih mau kita lakukan atau tidak, bukan. Tetapi memberitakan Injil adalah satu hal yang harus kita lakukan. Ini tidak tugas memberitakan Injil kepada orang lain bukanlah suatu pilihan. Jika kita tidak melakukannya, kita akan melanggar perintah Tuhan. Ini sama halnya untuk hari ini. Ketika Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat di Roma, ia mau mendorong mereka untuk senantiasa giat di dalam memberitakan Injil. Dan ini juga diberikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Tugas kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Ini tidak ada perubahan. Setiap orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang suku, ras, dan agama. Khususnya kepada semua orang yang belum percaya. Tugas ini diberikan kepada kita. Beban ini diberikan kepada kita. Sebagai orang-orang percaya. Tuhan telah memerintahkan semua orang percaya untuk pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Apakah kita memberitakan Injil dengan berani kepada orang lain? Apakah kita ada memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada teman-teman kita, kepada sanak saudara kita, kepada rekan-rekan kita? Betapa menyedihkan melihat banyak orang-orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan takut untuk memberitakan Injil. Mereka lebih mementingkan perasaan orang lain. Ketika diberitakan Injil, mungkin mereka tersinggung. Ketika kita memberitakan jalan satu-satunya keselamatan melalui Tuhan Yesus, mungkin mereka tidak senang. Karena melihat reaksi mereka, sehingga menyebabkan kita ciut, menyebabkan semangat kita menjadi menurun untuk memberitakan Injil. Banyak terjadi. Apakah kita seperti ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kebanyakan kita, tanpa terkecuali kita, dengan gampang sekali memberitahukan kepada orang-orang terdekat kita atau mempromosikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini. Kita dengan gampang memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita berita baik tentang promosi-promosi yang bisa menguntungkan diri kita sendiri. Tetapi apakah kita ada semangat untuk mau memberitakan Injil? Adakah kesukaan di dalam hati kita mau memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang lain? Memberitakan Injil bukanlah suatu pilihan. Memberitakan Injil adalah perintah
dari Tuhan sendiri. Apakah kita mau menaati perintah Tuhan? Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk taat kepada perintah Tuhan. Tapi kenapa di dalam hal memberitakan Injil, kita menjadi malu? Kita menjadi takut untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu malu memberitakan Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di sini dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan kata karena, di sini menunjukkan alasan lebih jauh lagi mengapa Rasul Paulus tidak perlu takut untuk memberitakan Injil. Kenapa dia tidak harus malu memberitakan Injil? Dia mau terus-menerus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada kemanapun dia pergi dan kepada siapapun. Dia terus mengkhotbahkan Injil, baik itu di depan raja, di depan kaisar, atau bahkan di tempat-tempat umum sekalipun. Dia terus memberitakan Injil. Dia memiliki semangat yang begitu berkobar-kobar untuk mau menyampaikan berita, kabar keselamatan kepada semua orang. Mengapa? Apa alasannya? Sehingga ia bisa begitu semangat memberitakan Injil. Karena dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil memiliki kuasa untuk mengubah tujuan seseorang. Injil adalah kekuatan Allah yang membawa seseorang bisa masuk ke surga. Injil itu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan setiap orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat dunia. Ini bukan keselamatan dari manusia, tetapi ini adalah kekuatan Allah. Itu milik Tuhan. Bukan kekuatan yang berasal dari manusia. Bukan kekuatan yang berasal dari si pengkhotbah yang bisa menyelamatkan manusia. Tetapi ada kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam hati manusia, yang menyebabkan mereka bisa melihat kepada kebenaran. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bukan juga karena si pengkhotbah bisa atau mampu memiliki kemampuan berbicara sehingga menyebabkan orang bisa bertobat. Bukan. Tapi ini semata-mata adalah kekuatan Allah. Kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam hati seseorang yang menyebabkan ia mau bertobat. Lalu dikatakan lagi, pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Pernah tidak Bapak Ibu berpikir, mengapa firman Tuhan mengatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani? Ini dikarenakan bahwa orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka yang mengetahui firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan diberikan kepada mereka terlebih dahulu. Mereka tahu akan jalan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak pemberitaan Injil. Mereka menolak Injil keselamatan yang sudah nyata di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang adalah anak Allah, datang ke dunia, hidup di tengah-tengah mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menolak
Injil keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan karena mereka menolak Injil Tuhan Yesus Kristus ini, karena mereka menolak jalan keselamatan ini, makanya kita mendapatkan berkat daripada itu. Kita yang adalah orang-orang yang non-Yahudi mendapatkan berkat keselamatan itu. Keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan, yang telah dibuatkan oleh Tuhan bagi kita semua. Keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Menyatakan bahwa ada kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini harusnya juga yang menjadi semangat kita, yang menjadi dorongan bagi kita untuk tidak malu memberitakan Injil? Kenapa? Karena kita tahu bahwa Injil Tuhan, dengan memberitakan Injil, ketika orang menerima Injil Tuhan Yesus Kristus, mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah ini satu hal yang baik yang kita dengarkan dari Tuhan? Bukankah ini berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua? Mengetahui bahwa di dalam Injil ada keselamatan. Di dalam Injil ada jalan keluar dari penghukuman dosa yang kekal. Apakah kita terdorong untuk mau memberitakan Injil? Saya yakin dan percaya ya, di dalam keluarga kita masing-masing ada orang yang masih ada yang belum percaya. Teman-teman kita, rekan kerja kita, banyak orang-orang yang belum percaya, yang menuju kepada kebinasaan, yang menuju kepada penghakiman yang begitu mengerikan di dalam api neraka. Mereka tidak tahu jalan keluar, bagaimana mereka harus keluar dari penghukuman ini. Dan kita yang sudah mendapatkan kasih karunia ini, kita yang sudah mendapatkan, mengetahui jalan keselamatan ini, kita yang sudah memiliki kabar baik ini, apakah kita mau memberitakan kepada orang lain? Apakah kita mau menceritakan akan kasih Tuhan kepada orang lain, khususnya yang belum percaya? Rasul Paulus mendorong kita semua, orang-orang percaya, untuk senantiasa giat, tidak malu memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang berdosa. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu malu memberitakan Injil? Karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Melalui Injil, kebenaran Allah dinyatakan. Di sini kita lihat ya, di ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alasan yang ketiga, kenapa kita tidak perlu malu? Karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa yang mengakibatkan murka dan penghakiman Tuhan atas seluruh manusia. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa kita. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri.
Dengan demikian Tuhan menyatakan kebenarannya melalui Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil mengungkapkan kebenaran Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah bukti kebenaran Allah yang dimanifestasikan dari iman. Untuk menerima kebenaran Allah di dalam hidup kita, kita harus memulainya dengan iman. Kita harus memulainya dengan percaya kepada pemberitaan Injil. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah menyatakan kebenaran Allah. Ini adalah keyakinan yang mendasar yang harus kita miliki. Itu karena tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menerima kebenaran Allah. Tanpa adanya iman di dalam diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebenaran Allah? Yaitu dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran Allah hanya bisa diperoleh dengan iman. Ini benar-benar mendorong semua orang percaya untuk tidak malu akan Injil Kristus. Nah, seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus sebagai ilustrasi. Betapa dia tidak pernah malu memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak peduli dalam situasi apapun. Dia terus memberitakan Injil. Tidak ada sesuatu hal apapun yang terjadi di dalam kehidupannya yang bisa menghalangi dia untuk memberitakan Injil. Tidak juga penganiayaan. Tidak juga kelaparan, tidak juga penderitaan, tidak juga karena dia ditakut-takuti orang, atau bahkan dia mau dibunuh oleh orang. Dia dimasukkan ke penjara. Apakah bisa menghentikan dia untuk memberitakan Injil? Ketika dia diperhadapan kepada raja yang akan menghakimi dia, apakah dia malu memberitakan Injil? Tidak. Tidak sama sekali. Rasul Paulus begitu semangat di dalam memberitakan Injil. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengingat untuk memberitakan Injil. Dia pergi ke kota, dari kota ke kota. Hanya satu tujuan, yaitu memberitakan Injil. Dia mengunjungi begitu banyak tempat-tempat. Dari tempat ibadah, dari pasar-pasar, tempat pertemuan-pertemuan umum. Yang ada di pikirannya hanyalah untuk mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu hanya Injil yang bisa melepaskan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Karena hanya dengan Injil, orang-orang bisa mengetahui jalan keselamatan. Rasul Paulus memberikan contoh teladan yang baik bagi kita. Bagaimana kita harus tidak malu terhadap Injil. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun situasinya, hendaklah kita senantiasa memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sebuah kesaksian, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya menyadari bahwa saya sendiri sering takut atau malu memberitakan Injil. Terutama kepada keluarga terdekat kita. Terutama kepada keluarga saya yang adalah mayoritas orang yang belum percaya.
Ini sungguh-sungguh mengingatkan saya, menyadarkan saya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun respon mereka, saya harus memberitakan Injil kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa melihat bahwa ada jalan keselamatan bagi mereka. Supaya mereka juga bisa melihat ada jalan keselamatan menuju ke surga. Saya takut mereka mengejek dan menolak saya. Bahkan di dalam kegiatan penginjilan baik yang diselenggarakan oleh gereja, berkali-kali saya takut untuk memberitakan Injil Kristus. Mungkin saya takut, mungkin mereka marah atau apapun. Ini hal yang membuat saya menyadari bahwa saya jangan seperti ini. Tidak takut akan situasi apapun. Apalagi zaman sekarang. Kita hidup di dalam dunia yang modern. Saya yakin dan percaya kita semua mengenal yang namanya sosial media. Kita mempunyai WhatsApp, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Sekarang dengan mudahnya kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Dengan gampangnya sekarang kita menyebarkan berita keselamatan kepada orang-orang lain. Bahkan sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan suara kita. Kita tidak perlu lagi berteriak-teriak untuk menyampaikan firman Injil Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui handphone kita bisa memberitakan Injil. Gereja juga menyediakan kita alat untuk memberitakan Injil. Menyediakan sebuah undangan kebaktian. Di belakangnya ada traktat menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita tergerak untuk mau mengambil undangan ini dan memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Adakah kita memiliki semangat yang kuat mau memberitakan Injil, mau memberitahukan kepada orang-orang tentang kabar baik ini? Sedihnya, bahkan untuk melakukan hal-hal yang gampang pun kita tidak ada kepikiran. Kita lebih senang menyebarkan tentang hal-hal yang bisa menguntungkan diri kita sendiri, menguntungkan bisnis kita. Apakah kita memiliki semangat untuk memberitakan Injil? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita semua untuk senantiasa terus memiliki semangat untuk memberitakan Injil dalam situasi apapun. Biarlah kita semua didorong untuk tidak malu, tidak takut untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena itu adalah sebuah perintah. Karena melalui Injil menyediakan jalan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Injil juga menyatakan kebenaran Allah. Maukah kita memberitakan Injil kepada orang-orang lain? Kiranya Tuhan yang menolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami datang dengan hati yang bersyukur mengingat akan kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena kasih-Mu yang begitu besar. Kau telah menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur ya Bapa, karena melalui orang-orang yang memberitakan Injil kepada kami bisa mengetahui jalan keselamatan. Kami bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Nah, Bapa Sorgawi, kami mau berdoa untuk setiap kami yang sudah menerima anugerah Tuhan ini. Biarlah Engkau yang memberikan kami semangat, sukacita untuk mau menceritakan kabar baik ini kepada semua orang yang kami kenal.
Bantulah kami ya Bapa untuk menaati perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.